adaptasi film ini memang bergenre drama dan psychological thriller gitu. Tidak berusaha untuk menggantikan sosok maling kundang yang udah ada. Tentang kasih sayang siapapun, anak, ibu, suami ke istri. Anak-anak millennials yang rata-rata sekarang mungkin sudah banyak menjadi orang tua. Mereka itu reparenting themselves. Tobat gitu dia ternyata ya. Ibunya yang jadi batu. Halo KL Lovers dan Movievers, selamat datang di Kapan Lagi Show! Yeay! Terima kasih untuk hadir di studio KLY Gondang Dia. Kali ini, lagi-lagi nih ya, seperti acara-acara sebelumnya, episode sebelumnya, kita kedatangan artis-artis papan atas. Wah, keren gak tuh? Kapan Lagi Show? Kali ini, kita kedatangan cast dari film Legenda Kelam Maling Kundang. Ada Rio Dewanto dan Faradina Mufti. Halo Rio, Farah, Rio, Farah, Rio, Farah. Halo, kabar Bang? Sehat ya? Thank you. Halo Mbak Farah. Thank you, duduk. Halo semuanya. Hai semuanya. Thank you Rio dan Farah. Apa kabar kalian berdua? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Sehat. Sehat. Gimana Sehat, semuanya? Apa kabar? Harus sehat dong. Ini sapaannya Movievers. Movieverse. Movievers. Ya, Oke. Mereka organik, tenang. Mereka Tenang. bukan bayaran, mereka komunitas yang sudah besar dan kita akan bikin partai. Dukung. Saya akan mendukung. Karena kalau bikin geng motor takut rusuh kan, partai aja. Iya benar. Kita punya moto, punya visi tuh bikin perindustrian film makin berkibar. Wih. Setuju nggak? Keren. Dan ini aktif ya acaranya ya kalian ya? Aktif. Keren banget. Jadi ini buat gue juga rilis lah. Gue bosan sama berita-berita yang serius gitu. Iya. Gue senang ketemu artis. Oh, iya. Jadi kita kurang serius nih ya. Walaupun lebih tegang ketemu artis ternyata. Rio, Ya. Farah, Ya. mau tanya dong, ini tuh project kalian pertama ya berdua ya? Sebenarnya kalau pertama di Kamensi Pictures bersama Ya. ya. Cuma kalau pertama di film enggak, karena sebelumnya kita pernah dipertemukan juga dalam sebuah project bisa dibilang film pendek. Ya. Oke. Tapi itu adalah musik Music video dari Kunto Aji waktu itu. Udah cukup lama sih sebenarnya. Tapi sutradaranya waktu itu Yandi Lawrence. Ini Lawrence. Iya, pendekatannya memang dia bikinnya kayak film pendek gitu. Oh ya sekarang emang lagi banyak kan, kayak Sal Priadi juga bikin film pendek Nah, di video iya. klipnya kan, kayak gitu. Tapi buat project film yang panjang, Ini yang Ini pertama baru kali. ini baru pertama kali. Nah ini filmnya adalah Legenda Kelam Malin Kundang. Betul. Memang seberapa kelam si Malin ini? Oh bukan. Seberapa kelam sih soal film ini nih ceritanya? Dari cerita aslinya memang sudah kelam ya sebenarnya. Gimana Farah? Iya, jadi ini adalah sebuah film yang merupakan interpretasi dari cerita legenda yang Ya. sudah pasti kita kenal kan dari Nah. kecil, Yap. yaitu Malin Kundang. Ya. Jadi memang film ini adalah film yang bukan menceritakan film yang seperti kita dengar, tapi adalah sebuah interpretasi yang digarap dan diolah sedemikian rupa agar bisa relevan dengan zaman sekarang gitu. Tapi kalau menurut Rio, Ya. bagaimana nih? Sekelam apa sih film ini nih? Ya memang adaptasi. Sekelam apa gitu? Karena menarik judulnya Legenda Kelam Malin Kundang gitu. Ya di adaptasi film ini memang bergenre drama dan psychological thriller gitu. Psychological Jadi bukan horor. thriller. Jadi bukan horor. Oke. Ya, dan memang di karakter Alif ini si Malin Kundang modern. Malin Kundang modern. Malin Kundang Oke. modern, iya. Tidak berusaha untuk menggantikan sosok Malin Kundang yang udah ada, karena kalau teman-teman lihat di trailernya pun juga ada kalimat dari ibunya bahwa Ama takut kau jadi Malin Kundang gitu. Jadi memang Malin Kundang pun hidup di cerita Malin Kundang pun juga hidup di cerita mereka gitu. Jadi sekelam apa? Kalau menurut saya sih ketika saya baca skenarionya aja tuh saya nggak terpikir bahwa cerita rakyat yang udah Ya.
selama ini hidup di masyarakat Udah ada di pikiran kita lah semuanya lah gitu. Iya, tapi bisa di stretch sejauh ini gitu dengan pemikiran-pemikiran baru dan pendekatan yang lebih relevan dengan kehidupan masyarakat sekarang gitu. Menariknya kan di sini Joko Anwar Ya. itu memilih kalian berdua tuh waktu itu gimana tuh pitchingnya tuh Rio Dewanto dan Farah Jadi untuk memerankan film ini. Tapi perlu ditekankan lagi Joko Anwar di sini hanya sebagai Produser. produser dan penulis. Ya. Untuk pemilihan cast gitu, Oke. aku yakin sih pasti porsi besarnya juga ada pada Sutradaranya. sutradaranya ya, yaitu si Rafki dan Kevin Raharjo gitu. Jadi kalau untuk mereka, aku nggak tahu apa pembicaraan apa yang sudah terjadi di Iya. antara mereka. Ya. Mungkin dari beberapa banyak aktor dan aktris yang sudah dipilih untuk memerankan Alif si maling kundang ini atau Nadine sebagai istrinya juga pasti itu udah urusan mereka ya. Kalau kita ya memang pasti kita pernah bertemu ngobrol tentang film ini bagaimana gitu, dan aku juga sempat diberitahu tentang sinopsis singkatnya dan diberitahu kalau ini memang bukan kita ambil langsung dari cerita Malin Kundang dan difilmkan, nggak seperti itu. Tapi Ya kan, itu yang karena ada Malin Kundangnya ekspektasinya kita pasti kan kayak Iya. ya gitu. Cuma aku benar-benar nggak menaruh ekspektasi apapun tentang Oke. si Malin Kundang ini, dan aku yakin juga pasti tim penulis juga, yaitu Joko Anwar, Rafki sendiri sebagai penulis dan director, dan juga ada Mbak Alin, itu pasti juga dia sudah riset dan sudah menulis cerita ini dengan sebaik mungkin gitu, dan aku percaya itu akan menjadi cerita yang luar biasa, bisa mengentertain teman-teman semua yang akan Ya menonton dong. nanti kan. Pastinya itu dia sih, itu dan pertama kayak udah menarik banget buat aku karena kayak wow, ini sebuah legenda yang nggak asing lagi buat kita, dan ini akan difilmkan, ini akan bagaimana ya. Aku sebelum baca full scriptnya tuh kayak ini akan dibikin seperti apa ya, menarik banget nih gitu. Kamu aja penasaran. Benar, iya. Apalagi Movieverse, Semoga penasaran ya, nggak? semoga banget, semoga. Kalau dari Rio gimana nih ketika pertama kali ditawarin lah soal film ini gitu. Sama nggak kayak Farah nih? Oke. Ini kayaknya cuman Malin Kundang doang, gampang deh endingnya gitu kan. Udah kebaca gitu ya. Iya, Nah itu gitu. kan yang kita nggak mau Iya. kan. Gak juga sih, karena yang pertama pastinya ada apa namanya pengaruh kuat juga dari rumah produksinya yang ngebuat gitu ya, Kamensi Pictures yang dibuat oleh Joko Anwar. Iya. Buat saya film-film yang mereka buat tuh selalu berkualitas dan timeless gitu, nggak kenal waktu. Ajaib sih emang. Iya kan, maksudnya Ajaib, iya. karya-karya Joko Anwar kalau kita nonton zaman dulu, Iya. ini kita pulang ke rumah kita nonton Janji Joni atau Pintu Terlarang, kalian masih ngerasa bahwa wah film ini keren gitu Iya. dan punya makna yang banyak. Nah ketika ditawarin pastinya happy banget dan mungkin selalu menunggu sebenarnya dalam hati kecil tuh kapan ya mereka produksi ngasih kesempatan buat gue bisa terlibat gitu. Ada perasaan itu tuh ada gitu, dan ya ketika dipanggil ke kantor sama abang waktu itu yang ngubungin. Tapi bener juga kata Farah, gue yakin itu atas Diskusi diskusi panjang lah. panjang dengan director pastinya. Terus ya udah dia cara castingnya tuh memang dari dulu abang hanya naruh kamera terus kayak interview ngobrol-ngobrol biasa aja tentang apa namanya kegiatan sekarang. Terus biasanya dia selipin lah, coba deh lo memposisikan diri lo jadi karakter ini gitu. Iya. Terus sambil dia tanya-tanyain kurang lebih gitu. Terus udah setelah itu gue nanya ini casting, kan gue biasa pengen tahu ya kandidatnya siapa aja gitu. Karena waktu dulu pengalaman gue ketika modus anomali sama dia, Gue baru menyinggung ke situ sih. iya, Oke, lanjut. pas gue pengalaman itu tuh gue datang ke kantornya Iya. kayak lihat apa namanya mood boardnya, wah kandidatnya keren-keren banget ya, Iya, gimana gue bisa ngelawan ini gitu, maksudnya bersaing sama mereka, dapet nggak ya gue peran ini. Dan pas casting ini gue juga pengen tahu kan kira-kira kandidatnya siapa aja bang ya. Terus abang bilang enggak, kandidatnya kau doang. Oh gitu. Tapi gue rasa kayaknya dia ngomong kayak gitu ke semua kandidatnya dia. Iya, kita nggak akan pernah bisa baca pikirannya seorang sih. Joko Anwar sih. Ya biar yang ikut casting semangat sih kayaknya. Iya, iya. Kayaknya bener ya. Bener ya? Oh iya bener juga ya. Tapi kalau Kertas tuh. gue tadi pengen nyinggung itu tuh soal modus anomali karena sempat disinggung tadi sama Rio, psychological thriller. Ya. Ini sama nggak kayak modus anomali gitu? Beda banget ya. Kalau modus anomali ada yang pernah nonton nggak di sini Movieverse? Ada yang pernah nonton nggak?
Ketahuan. Teman-teman film. Padahal Oh, udah. soundtracknya bagus tuh. Ada orang Bogor juga, Bogor Biru dari Iya, sore ya sore, kan? iya betul. Iya kan? Iya, iya. Itu tuh, gue habis nonton itu, gue nonton apa ya? Itu kesan pertama gue. Pas lagi Iya. modus anomali. Sih nih. Iya. Apa ya? Kan pusing banget itu. Iya. Nah, tapi Ya, kalau di film Legenda Kelam ini gimana tuh? secara genre kurang lebih sama ya, tapi Oke. ketika dulu gue baca skripnya Modus Anomali tuh gue kayak mencoba untuk menyusun puzzle gitu. Iya. Nah, ketika kali ini gue baca skripnya, gue seperti masuk ke dalam sebuah labirin, kemudian gue Iya. menemukan jalan keluar, tapi kok bukan ini ya jalan keluarnya, kayaknya gue harus kesini lagi deh. Ini nih jalan keluarnya, ternyata bukan ya, ternyata. Nah, kurang lebih kayak gitu, perasaannya. iya. Jadi ya itu pun yang mungkin gue harapin nanti ke penonton ketika menonton film ini, ya mereka mungkin akan merasakan seperti itu juga. Ya, itu. Jadi seperti banyak twist-twist dan clue-clue gitu di dalam filmnya. Berarti kalau buat gue sih, kayaknya kalau gue nonton nih, ekspektasi gue kayak Modus Anomali nih lagi-lagi nih. Enggak sih, ini Enggak ya? kalau gue rasa ini kayaknya lebih kaya sih. Lebih, Oke. iya ya. Kalau Modus Anomali kan kayak lo nonton gue teriak-teriakan aja gitu Iya, kan. iya. Kalau yang penasaran coba dicek lah. Mungkin masih ada kali ya filmnya ya, dicek-cek. Masih ada nggak ya? DVD-nya sih masih ada. Masih ada Tapi kali kalau ya. nggak tahu deh kalau film. Itu seru tuh film Modus Anomali. Kita cuma ngeliat mukanya Rio Dewanto, terus Ngomong dia jorok, ngomong jorok, kotor. kotor gitu. Terus ya, gue karena ada itu soundtrack sore itu, Bogor Iya, Biru iya. itu kayak langsung teng gitu. Iya. Itu sih kesan gue sih. Tapi di film Legenda Kelam Malin Kundang ini, gue pengen nanya dong ke kalian berdua tantangan terberatnya nih, karena kan tadi udah di-spill soal genre filmnya. Kalau dari Farah gimana tantangannya nih? Di setiap karya yang aku pribadi mainkan gitu Iya. ya, itu punya tantangannya masing-masing yang menurut aku tuh selalu berbeda dari yang sebelum-sebelumnya juga. Nah kalau yang di kali ini nih, karena Nadine ini adalah seorang istri yang awalnya kita tahu nih memang dia hidup di dalam keluarga yang hangat, keluarga yang bahagia. Inilah goals dari setiap keluarga lah gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat di trailernya kan tiba-tiba dia bilang kalau aku juga nggak pernah nih sebenarnya ketemu sama orang tua kamu sejak aku kenal sama kamu. Oke. Nah, disitulah sebenarnya turning point-nya tuh kayak sebenarnya apa sih yang terjadi dalam keluarga ini, ditambah lagi memang si suaminya Alif ini, dia itu ada terjadi sesuatu sama dia, Iya. kejadian sesuatu yang membuat sebagian ingatannya tuh hilang. Nah, disitulah mereka mau mencoba memasangkan puzzle dan keluar dari labirin ini kayak tadi Rio bilang. Sebenarnya ini apa sih? Iya. Mereka tuh ada di kehidupan yang apa sih sebenarnya? Cukup relate gak sih sama kehidupan sekarang kira-kira tuh? Kalau menurut gue ini kan kisah tentang keluarga, Iya. tentang kasih sayang siapapun, anak, ibu, suami ke istri. Ini gampang banget untuk kita masuk ke dalam film ini sih. Kayak yang tadi aku bilang, penulis mereka bertiga ini nih, si Abang, Rafki, dan Alin ini bisa Iya. banget mengemas cerita yang sebenarnya adalah cerita tentang Malin Kundang, tapi Legenda. legenda itu, Iya. tapi masuk ke dalam kehidupan kita sekarang ini. Pasti aku yakin banget nanti begitu kalian nonton film ini punya perspektif yang berbeda tentang apa sih sebenarnya makna dari cerita Malin Kundang tuh. Malin Kundangnya jadi anak penurut. Tobat gitu dia ternyata ya. Ibunya yang jadi batu. Kalau Rio sendiri gimana Iya. nih tantangannya di film ini? Dan kira-kira menurut lu memang relate gak sih sama kehidupan sekarang itu? Iya, tantangannya mungkin karena cerita ini kan udah hampir semua masyarakat Indonesia Iya, tumbuh iya, besar iya, juga iya. dari cerita ini gitu ya. Iya. Tahu lah, kita Iya. tahu Malin Kundang dikutuk jadi batu, anak Iya. durhaka gitu. Dan untuk memainkan karakter Alif tanpa berusaha untuk menggantikan Malin Kundang dan untuk membawa cerita dari awal sampai akhir itu yang menjadi tantangan terbesar saya sih. Dan sampai detik ini juga masih deg-degan karena saya juga belum nonton hasilnya gimana gitu. Belum nonton. Jadi baru nanti 27 November 2025. Iya, tapi Tapi kita akan ada premier kan Oh, ada sebelumnya. premiernya, ya. Jadi ya pas itu biasanya pemain-pemain baru bakal nonton pertama kali. Iya sih. iya. Tapi yang bikin saya sangat yakin adalah ya karena ini saat produksinya Kamensi Pictures Iya. ditambah 2 sutradara hebat ini juga Iya. mereka memang
bagus banget sebagai sutradara dan ini film debutnya mereka tapi menurut saya sistem kerjanya tuh udah bagus banget gitu. Debut tapi Udah padatnya udah profesional banget. banget di lapangan tuh mentornya treatment mereka ke kita luar biasa lah. Nah, terus juga kemarin Joko juga sempat bilang bahwa mereka bikin pemutaran sama kan biasa memang film sebelum tayang tuh mereka mengadakan pemutaran kan. Dan apresiasi dari teman-teman yang udah nonton juga cukup baik, sangat baik dan banyak yang keluar dari bioskop tuh punya tadi yang seperti Farah bilang, punya perspektif yang berbeda-beda gitu. Ada yang setelah nonton, aduh gue pengen ketemu ibu gue ya, gue pengen meluk dia gitu. Terus ada yang keluar, gue pengen ketemu anak gue gitu. Jadi film keluarga ini memang kayak mengingatkan kita kembali untuk apa sih makna keluarga sebenarnya untuk kita lebih kayak gitu. Gue jadi pengen ketemu anak istri gue dulu ya. Dan seberapa relevan dengan kehidupan sekarang, salah satu isu yang diangkat itu adalah trauma antar generasi atau intergenerational trauma. Intergenerational trauma. Iya, trauma yang dibawa oleh orang tua kita, dia mengalami hal-hal yang membuat dia trauma, kemudian secara tidak dia sadari dia menurunkan ke anaknya kemudian juga menurunkan ke anaknya lagi. Jadi itulah dia trauma antar generasi dan itu isu yang mencoba untuk diangkat sekarang ini. Gitu. Kalau terkait trauma antar generasi itu, kalau Rio sendiri seberapa dekat sih sama isu itu? Kalau ngomongin dari hal parenting gitu ya, sekarang kan parenting aja juga udah berbeda gitu. Ketika dari dulu orang tua gue ke gue aja, cara parenting dia berbeda sama cara gue ke anak gue. Bukan salah mereka mungkin, bisa jadi bukan salah mereka, tapi memang ketika pada saat itu kesadaran dan juga informasi terhadap dunia parenting tersebut pun juga belum seperti sekarang. Masih kan. Terbatas lah. Iya, kayak dulu, let's say ngerokok di pesawat. Gak ada yang masalah kan? Gak ada yang mempermasalahkan itu. Tapi sekarang lo ngerokok, even di tempat rokok aja disediain, orang juga bisa terganggu sebenarnya. Anggaplah misalkan trauma kurang lebih seperti itu gitu. Trauma dari bapak ibu gue kemudian diturunkan ke gue yang tanpa dia sadari pun juga sebenarnya. Tapi dengan cara dia parenting ke gue kemudian membuat gue jadi berpikir bahwa ini yang lebih baik gitu, ini yang terbaik. Karena dia mengajarkan gue seperti ini. Kemudian gue menurunkan lagi ke anak gue. Kalau Farah gimana? Iya, gue belum lama ini aku tuh baru baca kalau anak-anak millennials yang rata-rata sekarang mungkin sudah banyak menjadi orang tua, mereka itu reparenting themselves saat mereka parenting anak-anak mereka gitu. Jadi ya gue senang banget sih untuk kita tuh sudah banyak yang membuka mata kalau memang sebenarnya apa yang orang tua kita anggap benar tuh sebenarnya mungkin tidak sebenar itu. Akhirnya kita bisa mengolah lagi dan kita semoga menurunkan ke anak-anak kita untuk menjadi yang lebih baik juga. Jadi ya itu kita memutuskan si rantai trauma itu agar tidak diteruskan. Nah, senang juga sih, maksudnya udah banyak yang sadar. Makanya sekarang kan kayak kita ke psikolog itu bukan sesuatu yang tabu lagi. Itu bahkan mungkin butuh loh gitu. Bahkan disarankan per 6 bulan. Benar, ya kan setuju sih. Gue setuju sih, karena apa? Karena memang membesarkan anak itu nggak semudah yang kita bayangkan. Nggak semudah, nanti kita belajar jadi orang tua juga sejalannya aja. Nggak seperti itu. Itulah makanya film ini dibuat agar menjadi refleksi buat para orang tua nih sebenarnya bagaimana sih mental anak kita yang kita anggap benar tuh belum tentu di pikiran anak kita tuh benar juga loh gitu. Jadi film ini pun mengajarkanku juga dan menyadarkanku untuk kalau kita melihat satu masalah kita tidak boleh jadi main judge aja ke orang itu. Kita belum tahu loh perasaan dia gimana, perasaan si B gimana. Kita harus tahu dari kedua belah pihak agar kita bisa memutuskan nih sebenarnya yang baik seperti apa. Sama kayak dulu kita nggak tahu nih apa yang terjadi sebenarnya sama Malin Kundang. Apakah benar itu Malin Kundang yang salah 100% melupakan ibunya gitu aja. Kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya sebelumnya sampai Malin Kundang begitu kan. You never know gitu. Makanya film ini reinterpretasi menjadi sedemikian rupa agar kita bisa relate sama kehidupan yang lebih modern sekarang ini. Kayaknya kita habis nonton film legenda Kelam Malin Kundang ini
akan berubah pikiran sih sama sosok Malin nih kayaknya ya. Siapa tahu loh. Siapa tahu. Iya kan, ternyata Malin nggak sejahat itu gitu ya. Lebih You never kritis know, kayaknya kita iya. habis nonton film ini terhadap Malin. Semoga ya itulah yang diinginkan Iya, jadi iya. jadi wadah diskusi antara Iya. teman sama saudara kita setelah menonton film ini. Tapi kalau Movieverse gimana nih? Udah makin penasaran? Hah? Yang udah punya keluarga kayaknya sih bakalan seneng sih yang nonton. Yang belum punya keluarga, ikut keluarga orang lain aja dulu biar ikutan senang. Enggak dong, biar bisa belajar. Oh iya, Suatu biar bisa saat belajar. Punya keluarga, jadinya Iya. bisa lebih menjadi diri yang lebih baik. Nah. Gitu. Cie. Gitu, hidup milenial. Oh, Hidup milenial. Hidup middle Sebagai age. warga milenial. Iya. Nah, kalau Rio kan jadi Alif, Farah jadi Nadine. Kira-kira kalian relate gak sih sama karakter kalian gitu? Relate apa nih kalau di kehidupan nyatanya deh? Apakah Farah ternyata melawan orang tua? Ya pasti ada nggak sih? Iya. Pasti ada nggak sih? Maksudnya kayak ya kita sebagai manusia juga pasti gitu. ada. Iya. Ada lah disagreement yang terjadi sama orang tua, nggak sepenuhnya kita bisa ngikutin kan, belum tentu. Ya itu dia, belum tentu juga baik untuk kita apa yang Iya. menurut mereka baik kan gitu. Tapi kalau untuk Serelate apa nih? serelate apa? Nadine Jadi, ini. aku dalam bracket ini mungkin aku selalu menggali-gali emosi apa sih yang ada di Nadine dan emosi apa yang ada di Farah yang pernah aku rasakan Iya. dari Nadine nih gitu. Kalau Nadine ini sebenarnya nggak jauh beda karena dia adalah ibu rumah tangga, pekerja Ya. juga, dia punya anak. Wanita tangguh lah ya. Buh. Pekerja dan ibu rumah tangga tuh tangguh. Tangguh banget. Iya. Ya gitu, itu kurang lebih sama dengan kehidupan aku sih. Maksudnya aku Oke. juga ada keluarga, ada anak, dan aku juga bekerja gitu. Kalau Rio gimana? Dengan karakter Alif nih cukup relate gak sih sama kehidupan? Karena Alif udah menikah dan punya seorang anak dan kurang lebih umur anaknya tuh sama anak gue juga sama. Oke. Meskipun di film anaknya laki-laki, anak Iya. gue perempuan gitu, tapi anaknya sama-sama satu. Kemudian ya dia hidup di dunia seni, dia seni lukis, gue mungkin seni peran gitu. Tapi yang lebih pentingnya adalah gimana yang tadi kayak Farah bilang gitu, untuk mencari kedekatan emosi yang paling dekat yang pernah dirasakan Alif oleh gue gitu, dan itu mungkin metode yang gue berusaha untuk selalu menggunakan Iya. metode tersebut. Jadi kalau memang gue nggak pernah merasakan hal-hal yang dirasakan Alif, sebisa mungkin coba cari rasa yang sedekat itu gitu, sehingga itu yang coba untuk di recall ketika gue memainkan si Alif gitu. Wah, kayaknya seru sih. Kayaknya buat kayak gue kan juga papa baru ya. Papa baru. Papa baru. Sama, sesuai karakternya Alif, anaknya masih kecil, cowok. kecil. Gitu. Makanya penasaran sih gue. Tepuk tangan dulu dong untuk Rio, Farah, kasih tepuk biar semangat. Nah, ngomong-ngomong untuk kayak lovers yang ada di rumah yang nggak sempat datang ke sini dan ingin datang ke studio KLY Gondang Dia, kalian bisa gabung aja di grup Movieverse. Nah, scan barcode-nya di sini nih. Nih, di dekat Rio, di dekat Farah ada. Di sini ya. Oh di sini, oke. Nah, balik lagi ke soal film ini. Ya. Tadi kan kita udah ngomongin karakter, soal cerita-cerita spill-spillnya tuh kebanyakan gak sih tadi tuh kayaknya? Banyak kayaknya ya. Aku sih berdasarkan trailer yang udah ada aja Oke. sih. Iya, iya. Nah, kalau syutingnya sendiri tuh gimana gitu? Kalian syutingnya berat nggak? Ternyata atau ringan-ringan aja tuh? Rio kan udah pengalaman banyak lah film ya kan? Ya, santai-santai. Suhu, Sungguh nggak tuh? gila kan tuh. Nah, Kamensi Pictures sebagai rumah produksinya tuh menurut gue bener-bener punya standarisasi yang baik banget gitu. Dari segi persiapan, preproduksinya mereka apa namanya? Menyiapkan dengan matang. Iya, sangat well prepared. Oke. Dan kemudian itu sampai ke apa yang kita rasakan di set syuting. Salah satu contohnya kayak mereka persiapannya tuh bukan hanya punya storyboard, tapi mereka Oke. punya video board.
video board. Iya, Dari yang udah setiap scene yang ada ya. Oh berarti Kebayang nggak tuh? prepare-nya sangat sangat well prepared. banget. Dan yang memainkan karakternya tuh biasanya Astrada atau sutradaranya langsung Iya, gitu iya, yang iya. direkam. Iya. Tapi setidaknya itu membuat proses syuting jadi lebih efisien dan efektif kalau menurut Iya. secara waktu. Iya. Makanya kita nggak pernah syuting lebih dari 14 jam. Malah lebih sering nggak nyampe 8 jam kita udah selesai. Sehari. Total tuh berapa lama sih proses syutingnya? Kurang lebih 2 minggu, 3 minggu lah. 2 minggu. Gue juga lupa. Udah kayak orang kantoran ya? hari deh kalau nggak salah. Iya. Udah kayak orang kantoran Udah nih kayak kalian orang kantor. kerja, maksudnya syuting Iya. sehari 8 jam udah selesai. Dan nyaman 18 untuk jam. semuanya kan, bukan hanya untuk pemain aja, tapi gue juga memikirkan gimana teman-teman kru juga mereka punya jam kerja yang layak, yang mereka bisa kembali keluarganya masih punya waktu banyak Iya. untuk mereka spend time, dan ditambah juga apa yang kita konsumsi di lokasi syuting, makanannya enak banget bro. Ini selalu gue omongin kenapa? Karena memang experience itu yang bukannya gue membandingkan dengan produksi lain, tapi gue cukup apa namanya kagum gitu dengan gimana Kamensi Pictures memperlakukan seluruh pemain dan krunya sama dan dengan kualitas makanan yang baik, karena itu kemewahan yang paling bisa didapetin sama teman-teman kru kan, makanan yang talent dan sehat, kru. iya kan, makanan yang sehat, makanan yang layak. Apa nih makanan enak apa sih misalnya yang kalian ingat gitu? Apa pelayanan dari pelayanan? Cateringnya semuanya sama, Oh, sama. tapi maksudnya lauknya Iya, dan Lauknya tuh isinya beragam. gitu. Terus kayak snacksnya, Iya. itu kayak gorengan aja tuh tapi selalu ditunggu-tunggu. Apalagi Iya. kita sempet ya syuting tuh di daerah Bogor. Yang mana ya Bogor berasa dong ya adem-ademnya gitu. Sore tuh kayak ada jajanan apa nih ya gitu. Oh sebentar udah keluar semua, ada gorengan apa. Wah seru. Emang momen-momen itu sih yang membuat kita tuh kayak jadi kangen syuting kan biasanya gitu ya, kebersamaannya gitu. Apalagi ya itu dengan waktu durasi syuting yang sangat manusiawi. Iya. Jadi kita tuh di lokasi kayak berasa lagi main aja gitu. Apalagi kan Iya. kami punya anak si Iya. Emir itu kan yang diperankan oleh Jordan. Dia selalu membawa suasana tuh jadi ceria aja gitu di lokasi tuh, jadi kayak ayo kita main kartu yuk, kita lagi break nih belum syuting lagi kan belum, ayo kita main kartu sambil makan. Itu sih yang bikin sebenarnya jadi nggak berat sama sekali karena ya semua dibawa enteng, semua dibawa nyaman gitu. Itu yang penting. Kayaknya Farah yang kompor-komporin. Makan apa ya sore Wah ini? betul, Ya? bener. Kayak, apa ya? Nggak ada, belum ada snack nih. Tapi ya kalau misalnya ini jadi salah satu percontohan kali ya. Ya sebenarnya standarisasi yang dilakukan atau SOP yang dilakukan sama tim dari Kamensi menurut saya sih sangat ideal banget ketika ini memang diaplikasikan ke banyak rumah produksi dan sistem produksi film di Indonesia gitu. Ya seneng banget lah lo terlibat film kan, pastinya ya lo masih punya waktu untuk keluarga dan lain-lain. Karena kan kebanyakan orang wah syuting bermewah-mewahan, itu sebenarnya enggak juga sih, karena ya kita juga capek. Berarti sih cameo-cameonya gitu juga dapat makanan enak tuh. Semua Ya sama. nggak ada yang dibeda-bedain Nggak ada, sih. nggak ada yang dibeda-bedain. Besok gue diajak ya, please. Nah, kalau di film, kita balik lagi ke film, ini kan kayaknya kalian ada nggak sih yang kelihatannya gampang tapi sebenarnya sulit gitu pas lagi acting, ada nggak sih momen-momen itu? Kayaknya nih gampang deh gitu lihat ceritanya, udah nonton dari tadi kan video boardnya gitu. Tapi pas lagi beradegannya tuh bisa sampai berkali-kali take gitu, ada nggak sih? Nah uniknya kalau misalkan beberapa kali syuting bersama dengan KMNC ya, karena preparation syutingnya itu sudah sangat matang dan kita para pemain itu menerimanya dan menyerapnya dengan sangat baik ya, insya Allah selalu gitu. Jadi begitu eksekusi hari hanya itu kayak semua berjalan ya udah gitu. Jadi emang nggak ada yang terulang berkali-kali, take sampai berkali-kali, kecuali kalau itu masalah teknis ya. Kalau untuk masalah pengadeganan tuh kayaknya memang mereka nggak mau yang akhirnya terjadi berulang kali itu, karena kalau aku sendiri merasakan kalau misalkan kita lagi take satu adegan gitu, terus tuh diulang terus jadinya itu jadi kayak template gitu. Actingnya jadi kayak template dan rasanya hilang nggak sih? Rasanya sudah makin memudar dan jadi palsu kalau menurut aku. Nggak organik gitu. Nggak organik lagi gitu. Jadinya lebih baik memang take pertama menurut aku
bisa dibilang itu adalah take terbaik gitu. Iya. Kadang ya karena emang banyak mengalami apalagi waktu pas awal-awal lagi syuting gitu kan ya, terutama sama produksinya Bang Joko. Pas take pertama kayak yang terus take kedua gitu kayak emang udah yuk kita next scene. Kok cepet? Serius Bang, emang tadi nggak apa-apa, emang udah oke. Oh, kenapa emang? Emang ada yang salah? Emang ada yang nggak kau suka? Kayak gitu-gitu deh kayak oke gitu. Karena menurut dia take awal itu adalah take yang paling murni dari para pemainnya. Kalau Rio juga sama gak sih? Dan ketika kita masuk ke dalam set syuting tuh seperti semuanya sudah mengkondisikan bahwa kita hidup di dalam situ. Jadi mereka benar-benar silent, mereka sangat menjaga mood masing-masing. Dan even pendekatan sutradaranya aja tuh ketika ngomong sama kita tuh mereka sering bisik-bisik gitu kayak nanti ketika adegan ini lo begini-begini untuk menjaga mood kita juga gitu. Dan mereka nggak pakai action, klak gitu, nggak pakai tuh clap. Tapi kan itu kan gitu. signatur gitu kalau di sebuah syuting action. Iya, tapi kayaknya gitu kan. kayaknya SOP-nya atau pendekatannya Joko Anwar yang diaplikasiin juga ke produksi ini, mereka merasa bahwa clap itu bisa mengganggu konsentrasi. Karena misalkan kita lagi fokus nih buat emosi, tiba-tiba kamera lo plak gitu kan bisa ngebuya. Sebenarnya iya juga, somehow gue juga ngerasa iya ya bener juga ya, kayak ketika lo lagi fokus ya lo butuh sesuatu yang tenang kan untuk kemudian lo bisa masuk ke sebuah peran. Tapi ya itu kemudian balik lagi lah ke karakter si sutradara atau pendekatan produksi film itu sendiri. Penggantinya apa? Clap itu penggantinya jadi penasaran clapnya gue. Nggak, biasanya end clap. Jadi Ya, setelah di akhir. Biasanya Di akhir. Jadi emang bener-bener kayak suara itu itu mungkin juga membantu Buat penutup, kami. justru buat buat penutup. Iya, Oke. membantu kami agar ya udah lo udah nggak jadi Nadine lagi nih gitu. Dan mereka nggak Udah teriak selesai. action, Iya. mereka ngomong silakan, Silakan. silakan. Jadi salah satu cerita menarik sih di film ini di produksinya. Silakan. Iya, silakan. Silakan mari. Iya. Oke. Silakan acting gitu kan, silakan bermain. Ya tapi kan ya gue belum pernah lah ya main film, tapi pernah syuting-syutingan nih sama teman-teman semua gitu. Ya mulai gitu kan, action gitu. Tapi justru beda ya pendekatannya. Pendekatan mereka beda. Ih, keren banget. Nah ini pertanyaan terakhir. Gue sih gak tahu ya kalian mau jawab apa enggak. Ini pasti. Enggak dong. Aduh. Ya pastinya enggak lah. Ini pertanyaan dari netizen ya. Kira-kira endingnya si Malin Kundang jadi batu gak ya? Batu ginjal. Gue boleh jawab. Iya boleh. Ada yang lebih mengerikan daripada jadi batu. Oh, Ya, makin kurang lebih penasaran? Ada yang lebih mengerikan daripada jadi batu. Jadi meja. Tepuk tangan untuk Rio dan Farah. Nanti kita akan kembali lagi di segmen kedua, kayak Lovers dan Movievers. Kembali lagi di Kapan Lagi Show. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Rio dan Farah. Yang semangat. Yes. Ada 10.000 penonton kurang lebih ya. Banyak ya. Sampai belakang sih, Iya. sampai belakang. Ya, nanti ya, nggak bisa masuk ya. Oke. Nah, di segmen 2 kali ini kita akan seru-seruan bareng sama Rio dan Farah. Tentunya buat Movievers yang ada di studio, kalian berkesempatan nih buat ikut games bareng kita. Caranya gampang. Kita butuh 4 orang, 2 cowok, 2 cewek. Nah, caranya cuma angkat tangan aja. Iya kan? Tapi sambil goyang diri. Ya, nanti akan dipilih sama Om Rocky. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Sambil diri biar ditunjuk. 2 cowok, 2 cewek. Ayo. Thank you. Ayo pesertanya. Hah? Boleh maju ke depan. Tenang teman-teman yang belum ditunjuk. Kalian juga masih bisa kesempatan nanti bertanya langsung kepada Rio dan Farah. Silahkan. Ayo sini. Halo. Ya. Rio. Rio. Halo Pak. Rio. Sini kita kemudian. Terima kasih. Jadi gamesnya Jadi gamesnya. memperagakan tepuk sakinah. Nah.
Kemarin gue udah sama Enzi. Oh, udah? Iya, kan film Yakin Nikah. Oh, Kita iya, bener, gamesnya bener, bener, Tepuk bener. Sakinah. Iya. Kita kenalan dulu dong. Kamu siapa namanya? Nama aku Bintang. Bintang. Iya, Bintang. Kecil. Bintang kecil. Oh, enggak. Oke. Sebelahnya, nyala nggak mic-nya? Nyala mic-nya? Nyala. Oke. Nama kamu? Aku Citra. Citra. Halo Citra. Mbak Aku Yuni. Yuni. Halo Pak Iwan. Iwan. Wah, bapak-bapak loh ini. Keren ya? Bapak nggak jemput anaknya sekolah dulu ini? Oh, udah berarti? Udah gede oh, anaknya, iya. anaknya udah gede ini mah kayaknya. Nah, teman-teman, udah pas nih kayak gini ya. Kita langsung belah aja deh timnya. Tim Malin dan tim Kundang. Tim Malin dan tim Kundang. Ya, ini tim Malin dan sana tim Kundang. Jadi kalian, kita minta untuk beradegan seperti Malin Kundang. Yeah. Yang durhaka sama ibunya. Menyesal. Aduh, ngapain gue ikut tadi ya? Tenang, kalian kita kasih waktu 3 menit untuk bikin setnya sendiri, skenario-nya sendiri. Pasti tahu dong ujung-ujungnya jadi apa kan si Malin Kundang kan? Jadi, ya ujung-ujungnya cuma jadi batu lah, gampang ya kan? Nah, silakan kalian akan dinilai langsung sama Rio dan Farah. Siapa tahu kalau Rio jadi sutradara kalian punya kesempatan ya nggak? Ya. Oke? Atau mau merubah Malin Kundangnya jadi kupu-kupu gitu? Boleh. Siap, tim Malin dan tim Kundang silakan kalian ke pinggir dulu. Buat latihan sebentar. Di bawah aja mic-nya. Nanti kita kasih waktu 3 menit. Kita ngobrol-ngobrol sedikit juga nih sambil mereka latihan. Rio dan Farah. Nah, tadi ngobrolin soal film proses syutingnya lah. Kalian bisa nggak sih masuk dalam karakter tuh dalam sedetik? Kalau Farah bisa nggak? Untuk jadi berperan gitu misalnya jadi di peran Nadine gitu. Oke, Farah. Enggak sedetik juga sih kayaknya ya, karena Biasanya ada proses. cara-caranya sendiri tuh, metode-metodenya. Kalau Farah Bener gimana? ya, kalau aku emang enggak aneh-aneh sih. Aku udah memfokuskan diri aku kalau misalkan aku sudah datang ke sebuah lokasi, apalagi udah masuk ke set, itu aku udah melepas kefaraanku gitu. Jadi emang udah nggak boleh lagi ada diriku yang lain selain si tokoh karakter itu. Kalau Rio gimana nih? Metodenya nih untuk masuk ke dalam sebuah karakter, apalagi Alif lah di film Legenda Kelam Malin Kundang ini, gimana? Tergantung transferan nih. Wah, Enggak deh. itu sih cepet sih. Iya kan? Cepet sih. Iya, Tapi kalau terhambat termin ya kadang Iya. Tapi ini sehat kan? Iya. Sehat kan? banget, Oke. Sehat. Ya, kalau gue sih biasanya butuh waktu pastinya. Untuk bisa merasakan apa yang karakter itu rasain, kemudian untuk mendeliver emosinya, dan biasanya butuh waktu untuk conditioning gitu, kayak ya beda-beda di setiap pemeranan tuh beda-beda. Cuman yang pasti terkadang butuh waktu momen sendiri aja sih. Kayak untuk ya gue merasakan aja di tubuh gue gitu. Untuk di setiap karakter di tiap film lu itu lu pasti butuh waktu buat sendiri. Iya, untuk adegan yang secara emosi mungkin cukup menguras gitu ya, Iya. emosional banget tuh pasti butuh waktu. Ada nggak sih hal yang paling atau kebiasaan yang paling gila, paling cukup aneh lah? Jangan gila lah, cukup di luar nalar gitu dari kalian berdua, karena misalnya karakternya bakalan berat banget nih. Kalian pernah nggak sih melakukan hal-hal yang di luar nalar nih biar masuk ke karakter gitu? Misalnya harus ngelihat air terjun dulu gitu kan, atau ngeliatin kereta. agak repot ya kalau nggak ada kereta Jauh dari gitu. set. Kalau aku sih lebih ke aku akan ngebuat sebuah karakter yang dibutuhkan atau yang akan aku mainkan itu memang punya ciri-ciri yang berbeda dari aku. Oke. Seperti cara jalannya, cara dia berdiri gitu. Jadi once aku udah switch on ke karakter itu, misalkan tiba-tiba di karakter A tuh di karakter film A gitu misalkan aku kakinya pincang gitu. Ya udah aku masuk ke set dengan kaki aku udah pincang. Jadi ya itu bukan Farah lagi gitu. Aku udah si karakter itu. Lebih ke kayak gitu. Jadi mungkin itu akan mempermudah aku untuk masuk ke karakter tersebut sih. Nih kalau Rio lagi masuk ke karakternya. Jadi lagi Baca doa, diam-diam dia baca doa itu. Lagi mendengarkan, bro. lebih kesurupan lagi. Pernah kan Rio? Hal yang kira-kira di luar kebiasaan tadi
lu biasanya sendiri karena nanti adegannya atau perannya lebih berat, lu melakukan hal di luar kebiasaan lu gitu. Ya, kalau untuk menciptakan bentuk yang apa namanya jauh dari gestur gue, dari suara asli gue, ya mungkin tergantung setiap karakter yang datang ke gue gitu, kayak karakter film yang datang atau tokoh yang datang. Jadi nggak semua pendekatan gue lakuin sama gitu untuk merubah, harus gue rubah setiap nggak juga gitu, tergantung Sesuai kebutuhan aja sih. ya sesuai kebutuhan, tergantung hasil diskusi dari gue dan sutradaranya mau dibikinnya seperti apa gitu. Hal tergila ya apa ya? Gue pernah jadi teroris gitu ya, jadi teroris. Kalau nonton film gue 13 Bom di Jakarta, gue tuh sampai di rumah gue bikin apa namanya? Setup sendiri kayak kalau lo nonton film crime gitu. Nah, itu ada tuh kayak ini hubungannya ke sini karena karakternya kan lumayan cukup banyak kan dan kompleks kan. Sehingga gue bikin di setiap hubungan gue sama ini emosinya harus gimana, ini harus gimana gitu. Lu sampai bawa ke rumah tuh pekerjaan itu. Jadi kayak markas teroris gue di rumah kan. Tapi nggak berkelanjutan kan ya kira-kira? Enggak boleh. Aman sih, aman. Terus pas lagi jadi film di Filosofi Kopi juga jadi tukang kopi kayaknya. Nah, share dong ke Movieverse nih. Mungkin ada tips singkat lah, misalnya 3 tips singkat nih dari Rio dan Farah untuk berakting tuh gimana sih? Ada nggak dari kalian? Dari Farah dulu deh. Mungkin nggak harus 3 ya. Cuma Banyak. satu yang terpenting adalah jujur sih. Jujur Terhadap karakter itu sendiri. Oke. Jadi emang jangan dipaksakan, jangan terlalu dibuat-buat gitu. Karena kadang kalau kita udah nggak jujur sama peran yang akan kita mainkan, jadinya outputnya tuh akan terlihat nggak organik dan nggak berasal dari hati gitu. Karena kalau kita memainkan suatu peran tuh ya kita harus bisa masuk ke dalam peran itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan emang dibuat-buat yang mungkin nggak jadi masuk akal, jadinya kayaknya nggak akan enak dilihat lah gitu. Karena sebuah peran tuh menurut aku itu harus bisa tercapture baik sama penontonnya, bisa masuk ke dalam penontonnya juga gitu. Jadi kalau emang hanya terlihat bagus di layar tapi ternyata yang menonton itu nggak merasakan emosi dan rasa dari si aktor itu sendiri, menurut aku itu malah nggak masuk sih, malah susah untuk diterima. Kalau Rio ada nggak nih tips buat Movieverse? Lagi pada ikut casting kan, banyak kan? Lagi sering, biasa. Ya semoga lancar. Enak banget ya kalau udah jadi artis, semoga lancar ya. Iya, sampai detik ini gue juga masih casting bro. Ditolak juga masih sering juga. Gitu. Ada nggak tips ya biar setuju teman-teman sama Farah, jujur dan relax kali ya. Makanya itu dia butuh juga sebenarnya penting juga untuk seorang aktor itu melakukan olah tubuh, olah gerak, olah suara. Agar mereka juga rileks gitu ketika di depan kamera, ketika mereka memainkan sebuah peran. Ketika badan kita rileks, kita akan jauh lebih mudah untuk beradaptasi dengan itu. Dan nggak seperti yang Farah bilang, nggak berasa pretensius gitu ketika kita bermain gitu. Oke, tepuk tangan untuk Rio dan Farah. Ini udah ada nih, kita udah lihat nih kiri, tim Malin udah bersiap-siap. Cepet banget. Kita diri yuk. Keren. Kita panggil tim Malin, tepuk tangan. Silakan. Tepuk tangan untuk tim Malin. Gimana anakku ini ya? Udah lama aku nggak jumpa. Malin. Malin, anakku. Malin, ibumu ini nak. Ya Allah Malin, kau sudah besar nak. Jangan megang-megang. Nah ya Allah nak. Jangan megang-megang. Sudah lama sekali nggak ketemu. Maaf. Ini siapa ya? Ibumu nak, kau lupa kau sering main di kobakan sana, yang mandiin siapa kalau bukan ibumu ini? Kau sampai bau got badanmu ini, ya Allah nak, ini ibumu nak. Ya Allah, Malin pulang ya nak, pulang. Saya nggak inget. Pulang. Saya nggak inget, maaf ya. Pulang nak, pulang. Maaf ya, maaf. Ya Allah nak, kau Jangan megang-megang, jangan megang-megang. Jangan megang-megang bisa nggak? Nah, kau ini Aku nggak kenal muka ibu sama sekali.
Siapa namanya? Citra. Emang Citra ya? Maaf ya. Maaf ya. Ini pergi deh. Kualat kau. Lama kau tak jumpa, kualat kau. Kutuk kau jadi batu, nak. Kutuk kau jadi batu kau. Jadi batu kau. Bisa-bisanya kau melawan ibumu ini. Tuhan, jadilah dia batu, Tuhan. Udah, siap tepuk tangan untuk tim Alin, gokil. Thank you, sini. Keren Citra banget. dan Bintang, sini. Sini dulu. Aku mau tanya-tanya dikit nih. Kalian 3 menit tapi, wah dramatis banget loh. Iya. Sampai si Bintang lupa, mau jadi apa ya tadi ya? Saking, oke. Tapi emang Malinnya versi Betawi ya? Di Jakarta, ibu ini. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Sampai lupa logat dia Sumatera itu. Padahal kau orang Sumatera? Oh bukan. Bagus banget, bagus banget. Keren. Mantap. Nggak apa-apa. Malin tuh dari mana aja tuh ada. Iya. Memang Malin tuh dimanapun dia ada. Makanya jangan jadi Malin kau. Iya. Tepuk tangan untuk tim Malin. Sekarang kita gantian sama tim Kundang. Oh, Oke. Oke. Ready? Silakan. Bu, Iya, nak. iya. Tadi saya disuruh beli motor baru, Bu. Besok mau ada touring, Bu. Gimana, Bu? Saya harus punya motor hari ini, Bu. Nggak bisa lah, ini ada PT-nya kalau hari ini. Bagaimana, Ibu? Om Angga itu udah kasih tahu kita, Bu. Kalau malam ini nggak ada motornya, kita nggak bisa jalan touring, Bu. Ayolah, Bu. Peleter aja ya, nak. Ayolah, Bu. Peleter Ibu udah banyak, Bu. Gimana dong Ibu? Bu, ayolah Bu. Malam ini harus ada Bu. Bu. Ih, ngomongnya banyak sekali. Aduh Ibu. Ih, tidak ada, Bu. Bagaimana ini Bu? Tidak ada duit hari ini. Jadi mungkin kita tunda dulu ya untuk beli motornya. Jangan ditunda Bu. Ih, kamu Ayolah, tidak Bu. nurut sama ibu ya. Ah Ibu nggak pernah kasih tahu aku, nggak pernah beliin aku. Yang tidak ada duitnya, ih, kamu durhaka sama Ih ibu. Ibu. Ih, Bapak, kamu aja saya kutuk jadi burung biar terbang. Ibu. Mantap, Pak. Oh, bentar dulu. Mantap. Jadi Malin Kundang dikutuk jadi kupu-kupu tadi ceritanya. Jadi burung. Oh jadi burung. Lucu sih, keren sih. Terus dia minta motor mulu udah jadi burung aja. Oh gitu biar. Biar cepet ya, nggak perlu pakai motor. Tadi kan Mas gila. Angganya bilang, Iya. kita bikin geng motor aja katanya kan. Iya. Tepuk tangan dong untuk tim Kundang. Dan tim Malin silakan naik ke atas. Nah Rio sama Farah kita kasih komentar dulu nih di antara tim Malin dan tim Kundang ini. Kita nggak perlu diskusi dulu nih. Hah? Kasih komentar dulu, Komentar kasih aja komentar ya. dulu. Oke. Habis itu kalian diskusi 2 detik, habis itu langsung. 2 detik. Tapi kayaknya kalau yang milih netizen aja deh atau Iya deh. Berdasarkan temen tepuk aja. tangan, Iya, berdasarkan tepuk tangan nanti ya. Gimana nih dari tim Malin dulu deh? Kalau gue cukup amazed dengan permainan mereka gitu. Oke. Kayak mereka benar-benar dirasakan gitu kayak dalam hati dan seru lihat ada Malin Kundang versi Betawi ya. Ya apa boleh. Siapa ya? Siapa ya? Mat Malin namanya ya. Mat Malin. Oh, kayaknya waktu itu Malinnya perginya ke Betawi. Pulang-pulang jadinya udah beda nih aksennya dia. Kayaknya ke Batavia. Kayaknya ke Batavia. Oke, tapi nextnya juga tim Kundang juga menarik karena menarik, mereka iya, mereinterpretasi ulang nih cerita Malin Kundang, nggak apa namanya durhaka itu ya nggak harus selalu melawan orang tua, tapi bisa jadi juga ketika minta sesuatu terus nggak dibolehin. Kan ini anaknya ceritanya ini orang tuanya. Iya makanya kan dia minta-minta kan, dia minta Bukan beli motor suaminya. kan. Kayaknya
Pak Iwan emang lebih kayak Lebih ke suaminya sih. lebih menceritakan anaknya sih sering di nongkrong gitu di motor kayaknya. Iya, sama pakai pay later-nya kayaknya ya. Iya. Gitu. Oke, kalau dari Farah ada nggak nih? Iya, kalau Timalin rasanya tuh berasa banget tadi kan antara anaknya tuh durhaka sama ibunya gitu sampai akhirnya walaupun lupa jadi batu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Menolak lupa memang. Iya. Terus kalau tim Kundang. Kundang, ya itu adalah bentuk dari maling kundang masa kini sepertinya ya. Minta motor, emang banyak terjadi kayaknya ya sekarang ya. Nggak diikutin, tiba-tiba jadi burung. Boleh, itu sebuah kreativitas yang Beyond. tinggi. Jadi dua-duanya punya karakter yang berbeda nih. Jadi bagaimana nih? Sulit nih, kayaknya teman-teman aja ya. Coba kita tes ya yang tepuk menilai. tangan. Tim Malin tepuk tangannya. Yang kenceng dong. Tim Kundang. Wah. Ayo lebih banyak. Ini orang tua. Ayo. Tenang buat tim Malin dan tim Kundang, kalian akan tetap dapat hadiah dua-duanya. Yeay. Pemenangnya tim Malin. Tim dari perolehan suara tadi 3.270 Tim Malin ya. didapatkan oleh tim Malin. Oke. Selamat. Satu-satu, ayo jangan rebutan. Nah ini untuk tim Kundang. Ini ada motornya nih, pada kunci gede banget. Selamat. Oke, kita foto bareng dulu dengan tim Malin dan tim Kundang. Silakan Rio dan Farah untuk foto bareng. Oke. Yeay, selamat. Terima kasih. Thank you tim Malin dan tim Kundang. Thank you. Thank you. Kayak lovers dan movieverse jangan kemana-mana karena kita akan ada segmen seru lainnya. Jadi yang di sini juga boleh bertanya-tanya nanti, tapi kita rehat dulu sejenak bareng Rio dan Farah. Tepuk tangan untuk Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Nah, kali ini kita di segmen Q&A bareng Movieverse yang ada di Instagram. Jadi, sebelum kita syuting, kita sudah share foto-foto kalian, wanted tapi tulisannya. Wah. Silahkan untuk nanya. Nah, tadi udah dikurasi, ada berapa Mi? 11.000 yang nanya. Oh ya. 12.000. 12. Tapi kan Kurasinya capek ya. Satu aja. Kita pilih 3 aja. Oke. Oh banyak juga ya, 12.000. 12.000. Terus tapi kita delete-deletein karena cuma spam ternyata. Jadi cuma 3 aja ya. Nah, pertama dari @barengnopi. Nah, @barengnopi ini tanya, apakah film Malin Kundang ini bisa menciptakan trauma seperti film Joko Anwar lainnya? Gimana kalau kalian berdua? Emang film Joko Anwar menciptakan trauma ya? Ada sih. Ada ya? Ada. Oh, oke. Seperti apa tuh Farah tuh? Tapi menurut gue ya di film ini memang harusnya disiapin untuk trigger warningnya juga sih karena Oke. ini kan film yang bercerita tentang Iya. masa lalu orang, Iya. takutnya bisa menimbulkan Men-trigger ya? men-trigger perasaan yang kurang mengenakan dan trauma-trauma banyak dibicarakan di film ini. Gitu. Iya. Terlalu sensitif buat yang punya trauma kayak di film ya. Kalau dari Iya benar-benar, setuju. Gue juga akhirnya gue coba berpikir ya benar juga ya. Memang kayaknya perlu disclaimer itu juga sih. Oke. Kita lanjut lagi pertanyaan dari @renata_yeni. Berperan di film yang terinspirasi legenda itu menantang atau ada beban tertentu? Gimana? Ada yang mau jawab? Tim A, tim B? Wah, jadi kuis. Menantang banget dan ya bebannya tadi seperti yang gue udah jelasin gitu. Bebannya karena ini ceritanya udah hampir semua masyarakat Indonesia tahu. Ya untuk membuat ini pastinya ada tanggung jawab yang cukup besar juga gitu. Tapi yang gue seneng dan gue rasa juga banyak teman-teman dari yang terlibat di sini seneng adalah kita berusaha untuk mengangkat cerita rakyat atau folklore asli dari Indonesia untuk
eh, dibuat bukan seperti cerita yang old school gitu ya. Tapi ini dengan pendekatan yang modern dan lebih relevan. Karena kalau kita belajar dari industri film Korea gitu, bagaimana mereka sadar betul bahwa kekayaan pop culture-nya mereka itu bukan hanya dari segi apa namanya film aja, tapi dari makanannya, musik, fashion, budaya, pop culture itu mereka sadar, kemudian dikemas di dalam film, dikemas di dalam apa namanya musik, dan akhirnya itu bisa dijual masif dan paketnya lengkap lah tuh film Korea tuh. Gitu kan, dan berhasil kan mereka kan, dan gue yakin itu ada perjalanan yang cukup panjang untuk mereka bisa menemukan formula itu gitu. Dan contohnya kayak kita lagi mengerjakan ini, kita sebenarnya juga punya potensi untuk bisa mengembangkan ini menjadi lebih lagi gitu. Ya salah satunya kekayaan dari cerita-cerita rakyat kita ternyata bisa loh ini kita kembangkan segininya. Kalau dari Farah? Kurang lebih itu sudah dijelaskan panjang lebar sih ya, cuma apa yang ingin kita angkat dari cerita ini adalah perlu ditekankan kalau cerita ini bukan adaptasi langsung dari ceritanya, bukannya ceritanya plek-plekan kita filmkan, itu nggak seperti itu. Jadi mungkin ekspektasi orang dan pengalaman teman-teman nanti yang akan menonton itu akan berbeda pastinya. Dan juga film ini bukan film yang menggurui kita agar tidak durhaka, nggak sama sekali kayak gitu. Film ini adalah film yang akan membuat kita berpikir sebenarnya apa sih kegunaan dari hal terkecil dalam hidup kita, yaitu keluarga. Sebenarnya apa sih fungsi keluarga dalam hidup kita tuh, itu ya semoga teman-teman bisa banyak belajar dari film ini. Selain entertaining juga, menghibur dan mengingatkan kita, menggugah kita lah agar kita selalu ingat root kita tuh apa sih sebagai warga Indonesia. Tuh kita punya ribuan cerita legenda yang menarik banget loh. Nah ini adalah salah satu usaha dari Kamensi Pictures agar legenda itu tidak punah. Bukannya diikutin tapi dikembangkan sesuai dengan masanya, sesuai dengan zamannya agar lebih relate dan relevan untuk para penontonnya. Ya mudah-mudahan banyak cerita, kan banyak cerita legenda yang Malin Kundan, Jakarta. Banyak banget, bawang merah, bawang putih, kan seru-seru ya sebenarnya ya gitu. Agar anak-anak kita, ya benar, amin. Anak-anak kita juga agar tahu lah cerita-cerita nenek moyangnya itu seperti apa gitu. Cerita yang setiap malam kita dengar ya. Bener. Dan cerita itu jadi tetap hidup kan. Benar. Nah ini pertanyaan terakhir penting banget nih dari Denok 1578. Ada nggak sih scene makan rendang? Jangankan rendang, kepala ikan pun kita kasih. Wah. Dan scene makan itu tuh bukan hanya sekedar kita tempelan, oh ini kita makan, tapi di dalam situasi makan itu, menariknya adalah di film ini kemudian itu menjadi bagian dari cerita yang sangat penting juga di dalam film. Kayak ibunya bikin telur barendo gitu. Kenapa telur barendo itu nanti ada filosofinya sendiri. Ada. Dan setiap scene ada filosofinya. Ada, dan salah satu adegan tergongnya di film ini juga lagi di meja makan gitu. Makin penasaran? Iya kan? Gitu. Oke. Selamat buat 3 penanya online, kalian yang terpilih akan dapat tiket nonton bareng Kisah Kelam Malin Kundan. Nanti hubungin aja, di DM aja tuh Instagramnya kapan lagi. Kalau nggak dibalas, DM terus pokoknya. Pasti dibalas. Nah buat Movieverse yang ada di studio, kita kasih kesempatan 2 orang yang ingin bertanya kepada Rio dan Farah terkait film Legenda Kelam Malin Kundan. Silakan angkat tangan. Nama dan asal dan motivasi nanya. Motivasi saya ikut asal apa? Selamat sore, saya Raditya dari Bogor. Ada 2 pertanyaan nggak apa ya? Gak apa-apa. Yang pertama, apa sudut pandang para cast dalam membawakan karakternya? Bahwasanya kan film ini kan juga menggunakan pendekatan batin ya, atau di mana psychological thriller. Terus yang kedua adalah bagaimana pengenalan film Malin Kundang ini terhadap khalayak, yang di mana genre ini kan kembali lagi ke psychological thriller ya. Dimana film di Indonesia itu jarang banget diangkatnya gitu. Kita ya, terima kasih. Tepuk tangan dong. Siapa tadi namanya? Raditya. Raditya dari Bogor. Thank you Raditya. Kita langsung jawab aja kali ya. Oke. Iya.
Pendekatan batin. Pendekatan batin. Pendekatan batin. Tadi pendekatan trauma, pendekatan batin Iya, banyak itu nih istilahnya. emang ini banyak memakai pendekatan Mental. mental ya. Gimana Rio? Ya kalau metode yang saya lakuin sih biasanya saya ya itu dia mencari emosi terdekat yang pernah saya rasain ketika saya belum pernah merasakan trauma ini misalkan. Tapi juga di balik itu saya research juga kira-kira dampak psikologisnya apa aja sih yang dirasakan oleh seseorang ketika mereka merasakan hal tersebut gitu. Dan ditambah ya banyak diskusi dengan direkturnya sih itu. Nah tadi terkait genre psychological thriller ini buat halayak kira-kira bagaimana nih nanti dampaknya? Kurang lebih kayak gitu ya Raditya ya? Ya kembali lagi setiap orang ketika menonton bioskop mereka akan merasakan hal pasti yang berbeda-beda gitu karena kan background orang masing-masing juga beda-beda ya. Gimana mereka tumbuh dari keluarga seperti apa, mereka mendapatkan pertemanan sosialnya gimana, kemudian ya yang saya harapin sih ketika film ini atau orang selesai menonton film ini akan malah membuka ruang diskusi gitu untuk filmnya sendiri. Bahwa ya menurut saya film yang baik adalah film yang seperti itu gitu. Ketika film itu berhasil menciptakan sebuah ruang diskusi dan gak hanya selesai dengan apa yang dimau oleh sutradaranya aja, tapi punya banyak perspektif di dalamnya gitu sih. Ya kalau habis nonton bioskop terus berantem karena film, itu sukses tuh film. Sukses. Ya misalnya diskusinya sampai Ngotot-ngototan Iya. karena banyak Iya nggak terjadi sih? juga sih. Kalau misalkan sering baca kayak Twitter gitu-gitu Iya, kan iya, banyak iya. banget tuh sering terjadi. Dan salah satunya yang paling penting adalah film ini itu mungkin punya batas umur tertentu. Jadi itu harus dibiasakan penonton-penonton untuk mengetahui batas umurnya karena takutnya ada film yang mungkin thrillernya tidak cocok untuk anak-anak di bawah umur, jadi takutnya malah membuat trauma yang nggak enak bagi mereka, jadi emang benar-benar harus diperhatikan sekali. Jadi buat pasangan suami istri yang ingin nonton kayak cocok nih ya buat ngedate pacaran. Betul, nonton ya. tapi Anaknya ditaruh yang dulu. masih balita dititipin dulu titipin lah dulu, sama orang tuanya. Atau sama Jangan tantenya. diajak nonton dulu ya kan. Karena emang susah bawa anak balita ke bioskop, nggak bisa. Apalagi ini temanya udah kelihatan banget ya dari trailernya, kita udah tahu kalau ini thriller gitu, jadinya akan kasihan kalau untuk anak-anak yang belum cukup umur. Siap, kita satu pertanyaan lagi ya. Iya. Silakan siapa ada yang mau bertanya? Siapa Mbak namanya? Selamat sore, perkenalkan saya Tiur. Sebentar ya, saya buka dulu. Balas WhatsApp dulu ya Mbak ya? Gak apa-apa, kita tungguin. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengontrol emosional di kehidupan nyata setelah proses syuting, karena saya pribadi kan orang awam tidak tahu. Oke. Untuk pendapat Kak Rio sama Kak Farah, jadi masih ke bawah nggak sih karakter tersebut di kehidupan sehari-hari seperti itu? Terima kasih. Karakternya masih terbawa-bawa nggak nih? Jadi Alif dan Nadine gitu. Waduh. Ya menurutku itu salah satu tanggung jawab seorang aktor gitu ya, gimana dia bisa membedakan kehidupan aslinya, di mana dia menempatkan dirinya ketika dia lagi bekerja dan ketika dia lagi masuk ke dalam sebuah peran. Jadi nggak bisa saya bilang metode saya seperti ini tapi semuanya sama tuh nggak. Pasti setiap aktor saya yakin mereka punya caranya masing-masing gitu. Nah kalau yang saya lakuin, saya pun juga baru mendapatkan ini beberapa tahun belakangan gitu. Kayak dari mentor acting juga, kayak step kecil aja gitu. Step kecil jadi ada 3 step. Step ke tengah itu zona netral, kemudian masuk itu menjadi peran. Begitupun juga ketika selesai mundur sedikit terus mundur lagi gitu. Ya terkadang saya sadarin aja untuk melakukan itu gitu, dan itu cukup membantu. Dan ya tapi memang juga apa ya, keluarga di rumah tuh juga punya peran yang sangat penting sih. Ketika selesai terus saya video callan, terus saya ngobrol itu. Jadi kayak menyadarkan kita kembali kalau iya diri tokoh kita tuh udah hanya di sekitar set itu doang. Begitu kita step out from the set tuh ya udah kita menjadi diri kita sendiri. Iya benar, kita punya tanggung jawab lain, kayak pulsa listrik di rumah habis nih langsung kan. Kayaknya langsung cepet deh Rio, balik ke realita. Iya, balik ke realita. Tapi ya sih harus bisa. Rio anak susu habis. Iya, maksudnya
sebagai aktor juga harus bisa untuk menempatkan diri dan sadar betul kalau dia lagi ada di dunia yang mana. Karena kalau memang kita tidak punya kesadaran itu akan kasihan ke dirinya sendiri. Itu sih, apalagi kalau misalkan genre-genre yang memang melibatkan mental yang cukup kuat gitu, itu akan berbahaya kalau misalkan kita nggak punya kesadaran untuk menghidupkan karakter ada di mana dan menyadarkan kalau kita adalah diri kita sendiri. Itu agak susah. Tapi ya itu sebisa mungkin tidak membawa karakter film peran ke dalam rumah karena ya akan berbahaya bagi nggak hanya diri kita tapi bagi komunitas di rumah juga, keluarga, apalagi anak gitu. Masa pulang gitu, Farah, bukan aku Nadine. Kamu bukan anak aku. Aku bukan. Diam kamu. Siapa kamu? Siapa? Kata Rio, Alif, bukan Rio. Alif. Itu gila kayaknya ya. Kamu gila. Kamu gila. Kok bisa gitu? Tepuk tangan dong untuk para penanya. Nah, untuk Movievers yang ada di studio, kalian akan dapat hadiah spesial. Nanti tanya aja sama tim di sini. Pokoknya kalau nggak dikasih, bilang sama saya, oke? Biar saya tambahin. Nah, Ditagih ya. Beneran ditagih ya, ditagih, oke? Nah, di segmen terakhir ini kita nggak berasa ngobrol udah kurang lebih 5 panjang jam banget. ya kayaknya. Iya, panjang banget ya. Ya dari pagi sampai sore ya kan. Sampai bobo siang dulu. Nah, di segmen terakhir ini signature kontennya Kapan Lagi Show nih. Apa tuh? Kalian saling puji dong. Oh, Nah, kalian kan udah berperan, sudah acting, sudah project ini bareng, tentu kan ada kesan-kesan yang positif lah. Oh, Kita saling memuji. saling memuji. Gak memuji diri sendiri ya? Itu agak selfish. Itu agak aneh Lo sih. pasti maunya gitu ya? Lo pasti mau Enggak lah, memuji diri bercanda. sendiri. Dari Farah dulu deh ke Rio. Rio, terima kasih sekali karena waktu pas pertama kali Ada musiknya, jadi makin mendukung. tisu, ada tisu. Mau terima Emotional kasih banget damage. sama Rio karena waktu pas pertama kali aku tahu main sama Rio dan bersyukur udah pernah kerja bareng sama Rio sebelumnya, kenal juga sama Rio. Terus kayak Ini kenapa musik kayak gini sih? Ini emang konsepnya? Iya. Oh gitu. Lucu ya Lagi kalian ya? dipuji. iya makanya tapi kayak lebih sedih loh ini loh. Nggak apa-apa namanya Menarik, pujian. menarik. Biar makin tinggi gitu. Karena kita di sini berperan sebagai suami istri, aku yakin banget suami istri itu kan pasti punya kedekatan dan punya gestur-gestur yang di dunia nyata ya. Maksudnya punya gestur-gestur yang mungkin cuma mereka doang yang tahu gitu. Nah, untuk mengeluarkan hal-hal yang romantis seperti itu kan kita butuh ngobrol, butuh keterbukaan satu sama lain gitu. Nah, Rio membuka ruang itu agar bisa enak nantinya saat menjalankan sebuah adegan dan dia bisa dan dia juga sangat menghormati aku banget gitu loh karena dia tahu aku tidak merokok dan waktu itu dia nanya kayak kalau gue ngomong gue bau asap rokok lo nggak apa-apa nggak, kalau nggak gue nggak usah ngerokok dulu juga nggak apa-apa deh kayak gitu. Nggak usah dia bertanya seperti itu dan menurut gue kayak oh baik banget sih, maksudnya dia sangat menjaga apa ya kenyamanan di antara kita juga gitu. Dan sedih ya. Sedih banget loh ini. Dan dia menyenangkan sih bekerja bersama Rio di luar set juga pribadi yang menyenangkan dan kita semua have fun lah bersama dengan anak kami si Jordan itu saat lagi menjalani syuting. Gitu. Tepuk tangan untuk Farah. Sama. Wah, gue bingung nih. Rio Nggak puji. ada. Gue takut nangis. Gue tuh anaknya tuh gampang sedih Dia soalnya. bingung saking nggak Dia ada. juga udah berkaca-kaca. Apa yang mau dipuji dari seorang Farah ya gitu Kayak, sebenarnya. aduh gue mesti bohong apa ya? Enggak gitu lagi. Gimana Oke. tuh Rio melihat seorang Farah? Iya, terima kasih untuk Farah udah menjadi lawan main yang baik banget dan terbuka dan happy go lucky dan selalu ceria gitu dalam kondisi apapun dan menyenangkan banget untuk ya diajak kerjasama, diajak diskusi dan bahkan kita saling sharing juga tentang gimana kita menjadi orang tua di kehidupan kita gitu, karena Farah juga anaknya ada anak yang lagi tumbuh dan gue juga punya anak perempuan yang sekarang preteen gitu dan menyenangkan sih dan berharap bisa kerja sama Farah lagi di kedepan.
Amin, 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 amin. Tepuk tangan untuk Rio dan Farah. Sekali lagi, tepuk tangan buat Rio dan Farah. Jadi, terima kasih teman-teman. Legenda Malin Kundang bakal tayang perdana di 27 November. Buat Movieverse yang sudah hadir di sini, tenang, kalian gak akan pulang pakai tangan kosong, kalian akan nonton bareng Legenda Malin Kundang pastinya. Seneng nggak kok kurang? Senang. Mudah-mudahan kalau waktunya cocok bisa bareng sama kalian ya. Semoga ya. Jadi kalian satu studio bioskop, kalian di luar. Biasa ya. Jolin ya. Iya. Sekali lagi terima kasih buat Movieverse dan K-Lovers yang sudah hadir. Saya Angga pamit undur diri. Mohon maaf kalau banyak salah katanya, sering bercanda sama kalian. Semoga kalian pemaaf semuanya. Dan sampai jumpa di Kapan Lagi Show berikutnya. Bye.